Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Vespa semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Apalagi setelah mengikuti event PWD Bali 2022, harus banyak istirahat karena telah melewati perjalanan panjang menuju Pulau Dewata Bali serta mengikuti berbagai kegiatan di sana. Sejarah Vespa World Day berawal dari Euro Vespa yang merupakan pertemuan klub Vespa yang berlangsung mulai dari tahun 1954 di Paris, Perancis. Selanjutnya, pertemuan para pecinta Vespa ini rutin digelar setiap tahun hingga 2006. Euro Vespa ini diikuti oleh klub Vespa dan pecinta Vespa dari seluruh Eropa. Namun, pertemuan ini berkembang dan menjadi acara skuter terbesar dan paling terkenal di seluruh dunia. Mulai 2006, para pecinta Vespa ini mulai mempromosikan, menyatukan, dan mengkoordinir semua Vespa Club di seluruh dunia. Pada tahun 2007, nama acara diubah menjadi Vespa World Days untuk mencerminkan komunitas klub Vespa yang lebih luas di seluruh dunia. Pada tahun 2020, karena pandemi, Hari Vespa sedunia ditunda hingga akhirnya 2022 kemarin dirayakan di Bali, Indonesia. Video sebelum ini adalah video yang saya rekam ketika kita melewati Python. Banyak-banyak lampu di sana. Nah, sedangkan video yang ini adalah video ketika kami melewati hutan baluran. Kebetulan pada saat melewati hutan baluran ini rombongan kami terpisah. Jadi beberapa Vespa itu sudah ada di depan dan hanya tinggal saya dan teman saya, 2 orang Vespa saja yang melewati hutan ini. Cukup menantang ya. Dari sini sudah kurang terlihat bahwasanya di depan ada Vespa, itu Vespa teman saya yang warna hijau, sedangkan yang di belakang itu adalah saya. Alhamdulillah, hutan baluran sudah kami lewati. Saat subuh menjelang, kami sholat subuh di Masjid Besar Baitur Rahman, Wongsorejo. Setelah subuh sudah ditunaikan, saya melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Gilimanuk. Namun sebelum gas ke Gilimanuk, kami berhenti di Pantai Watu Dodol menikmati matahari terbit dan sarapan pagi. Sarapannya murah banget, hanya Rp5.000 saja ditambah kerupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat yang mau masuk ferry. Turun nama Salim. Ya. Kita jalan kaki, sedangkan Vespanya sudah naik. Sebelum menyeberang, kami membeli tiket online penyeberangan. Di loket pembelian tiket ini, jangan lupa siapkan STNK dan KTP semua penumpang agar tidak ribet saat antri. Vespa kita ada di bawah, kita ada di atas. Permisi. Durasi waktu menyeberang sekitar 45 menit dan saya manfaatkan dengan istirahat di dalam kapal setelah sebelumnya sudah mengambil foto dan sedikit video. Di kursi penumpang inilah saya merebahkan diri untuk sejenak beristirahat setelah melewati perjalanan panjang. Nah, inilah sedikit cuplikan video yang saya ambil dari atas kapal. Untuk kondisinya cukup bersih. Kemudian di dalam ruangan penumpang ada AC, jadi lumayan nyaman. Ini Pak suami sedang menikmati istirahatnya.
Nah, jika kita perhatikan dengan seksama, kapal feri ini juga merupakan pilihan yang cocok daripada kita naik pesawat terbang dari budget yang lebih murah. Welcome to Pulau Dewata Bali. Akhirnya Jumat pagi kita sampai di Pulau Bali. Yeay! Oke, di sini bisa kalian perhatikan bahwasanya rata-rata penumpang di pelabuhan itu banyak Vespa ya. Mungkin beberapa hari terakhir dan beberapa hari ke depan kita akan menjumpai banyak Vespa di pelabuhan menuju Pulau Dewata. Dan jenisnya tentu saja bermacam-macam. Saat memasuki Bali, suasananya langsung berbeda, lebih asri, lebih sejuk gitu bawaannya. Bergetar hati ini saat menyaksikan semua Vespa berjajar di tepian jalan. Memang benar, satu Vespa berjuta saudara terbukti semua di sini. Dari pelabuhan ini masih sisa sekitar 4 jam perjalanan menuju ke lokasi digelarnya acara VWD Bali 2022. Di sini hanya mau berfoto di sini. Nah, ini nih yang tadi saya katakan. Bali itu lebih berasa asri, berasa lebih sejuk. Karena memang ketika kita masuk dari pelabuhan, kita disuguhi hutan seperti ini, kanan kiri hijau alami dan udaranya Masya Allah, full oksigen. Saat kita di Bali, kebetulan Bali sedang Hari Raya Galungan dan Hari Raya Kuningan. Dan saat dirayakan hari suci tersebut, banyak penjor. Nah, seperti ini. Lalu ini kebetulan di depan Indomaret juga ada. Ya. Lalu di jalan-jalan, semua jalan di area Bali itu ada penjor. Ini saya tunjuk-tunjuk nih. Ini juga ada penjornya. Nah, ini kita spill sedikit penjornya. Ini bagus banget, tertiup angin gitu. Penjor adalah sebuah hiasan dari bambu dan janur yang umumnya dipasang di pinggir jalan saat acara galungan. Nah, Hari Raya Galungan diperingati oleh umat Hindu untuk menyatukan kekuatan rohani supaya mendapatkan pikiran dan pendirian yang tenang. Sedangkan Hari Raya Kuningan adalah untuk memohon keselamatan, perlindungan, dan tuntunan lahir batin kepada Dewa, Batara, dan para Pitara. Ini informasinya saya ambil dari Google tentunya. Masya Allah, detailnya bagus banget. Ini saya hanya merekam tanpa memegang, tanpa menyentuh. Khawatirnya saya melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan begitu. Saya menjaga sekali untuk tidak menyentuhnya. Sambil beristirahat di depan Indomaret, saya menikmati buah potong. Ini Masya Allah, cocok sekali di udara panas Bali yang seperti ini, menikmati buah potong segar. Tara, Bismillahirrahmanirrahim. Saya makan ya. Terima kasih Indomaret sudah menyajikan buah potong untuk saya.
saya dan rombongan banyak kali istirahat. Sehingga baru pukul 3 sore kami baru memasuki wilayah Badung dan mampir sejenak di rumah teman. Dalam perjalanan ke rumah teman, saya melihat sendiri bahwasanya sistem irigasi subak di Bali memang benar-benar efektif diterapkan. Karena di kanan kiri jalan itu ketika memasuki wilayah Bali di beberapa tempat itu terlihat sawahnya subur banget, dan seperti di buku-buku pelajaran, di buku paket-paket anak SD itu terbukti dengan jelas dan nyata terpampang. Masya Allah, sebenarnya pengen berhenti, pengen foto, tapi mas suami katanya segera, kita terlalu banyak istirahat itu. Dan kita sudah sampai di rumah teman kita, Mas Sultan namanya. Kita sampai pukul 4 sore. Di sini juga banyak penjor ya di kanan kiri jalan. Ini rumahnya Mas Sultan. Terima kasih loh sudah memberikan tempat kita buat istirahat dan mengajak kita keliling-keliling Bali menikmati suasana malam. Sebelum kita jalan-jalan malam, kita memutuskan untuk mencari makanan halal terlebih dahulu, dan pilihannya adalah jatuh pada lalapan lele. Setelah Isya, kami memutuskan jalan-jalan santai sejenak sebelum ke lokasi VWD. Kami nongkrong malam dan ngopi di Legian. Ini adalah tugu atau monumen sebagai peringatan bahwasanya di Legian pernah ada tragedi bom Bali 1 dan bom Bali 2. Di situ juga ditulis nama-nama korbannya ya dari berbagai negara. Kita sempet sedikit foto-foto dan ambil video di sini. Setelah dari Legian, kita memutuskan untuk melipir ke Kute Bali. Padahal di Kute ini jam 12 malam, tapi masih banyak aktivitas untuk menikmati indahnya momen-momen di Bali ya. Ini adalah music kebetulan waktu itu, dan langsung di bibir pantai. Ini karena tidak tertangkap kamera dengan jelas, tapi ini langsung di bibir pantai. Akhirnya setelah berdiskusi cukup lama, saya dan suami memutuskan untuk lepas rombongan dan melanjutkan perjalanan sendiri ke Pantai Pandawa. Karena Sabtu sore kami harus sudah meninggalkan Bali. Kita sampai ke Pantai Pandawa jam 1 dini hari. Ada temannya Pak suami yang sudah stay di sini dari Kamis lalu. Dan kami tidak langsung turun ke bawah, tidak turun ke venue, tapi kami berada di lokasi atas setelah patung Gatot Kaca itu lurus aja. Ini adalah sedikit kenampakan saat saya dan suami menuju ke pesisirnya, ke lokasi pantainya. Masya Allah ya, cantik banget, kebetulan matahari terbit, jadi view-nya dapet. Wah, bagus. Matahari terbit, ini sana kan. Nah, ini bisa teman-teman lihat kondisi Pantai Pandawanya. Masya Allah, cantik. Bener-bener terbayar sih perjalanan dari kemarin, gak tidur, capek, lelah, terbayar semua di sini. Ini kuda besi saya yang warna biru. Ini Pak suami lagi action-action manja.
ternyata orang laki-laki itu juga ada sisi kenarsisan ya, bukan hanya orang perempuan saja. Lihat nih ya. 1, 2, 3. Dia pakai kacamata, lalu disepil senyumnya. Iya, manis kan suami saya. Orangnya di sebelah senyum-senyum. Ini banyak juga skuteris yang bawa Vespanya turun untuk mengabadikan momen, tapi tidak saya tiru karena pasti nanti naiknya akan susah. Kita di sini cukup lama sih bikin video TikTok, bikin video ala-ala begitu. Dan kita juga ambil foto, ambil video di depan tendanya orang. Lah, di sini kita nanti ambil video dan fotonya. Nih, video dan foto yang saya ambil ala-ala. Jangan diketawain ya para penonton, para subscriber semuanya. Tuh lihat, saya ala-ala mainin pasir, ala-ala melepas kepenatan. Tapi bagus kan? Cocok lah ya. Ini perjalanan saat kembali lagi ke base camp. Di sini terjadi hal yang tidak diinginkan. Tahu apa hal yang tidak diinginkan tersebut? Memori Anda penuh. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya ini kalau dilanjutin bagus. Nah, ini saya spill sedikit foto-fotonya. Dan ini sebelum saya dan suami meninggalkan Pandawa, kita sempat minum es degan di sini dan menikmati tahu goreng petis. Ini merupakan momen yang indah sih menurut saya ya. Karena di sini kita bisa lihat lalu lalang Vespa dari berjuta provinsi, dari berjuta tempat yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Gitu. Nah, ini dia. Iya, Vespa saya, Vespa PS tahun 83 atas nama sendiri. Mungkin harganya akan naik karena dia pernah ikut di acara VWD Bali. Oke. Kita bisa lihat juga kondisi di kanan kiri banyak sekali Vespanya bermacam-macam. Pagi hari untuk sarapan, saya dan suami masak mie dan energen yang sudah kami bawa logistiknya dari rumah. Kami beli beberapa air mineral di sini karena bekal kami juga sudah habis. Nanti akan saya laporkan pengeluaran selama di Bali itu kami habis berapa untuk akomodasi, mulai dari bensin, makan, penyeberangan, ini itu ala-ala ya. Akan saya spill di akhir video. Setelah eksplor Pantai Pandawa, kami melanjutkan perjalanan ke Nusa Dua dan mengunjungi Museum Vespa. Setelah puas melihat-lihat Vespa yang membelalakkan mata, tentu saja sambil ngiler ya, kami memutuskan untuk pulang. Nah, ini sedikit spill di Museum Vespa. Revolusi Vespa dari tahun ke tahun, dari bentuknya, dari bodinya, dan di sini terkenang kembali peristiwa waktu itu. Kami tuh sempat punya Vespa Kongo tahun 65, semuanya ori, tapi karena sesuatu hal akhirnya dibeli sama orang Malang. Dan tahu nggak, suami sampai seminggu nggak mau makan gara-gara dia miskirin Vespa itu. Sedih banget kalau inget-inget. Ini sampai sekarang kita nggak bisa beli lagi karena tahu sendirilah ya harga Vespa Kung itu berapa. Ini mohon maaf sebelumnya ya karena videonya berbeda posisi dari yang awalnya landscape menjadi portrait. Ini bonus video bagi kalian yang tidak bisa mengunjungi museum Vespa. Nah, ini Vespanya bisa kita lihat. Setelah dari museum Vespa ini, kita pulang start jam 2 dari Nusa Dua sampai pelabuhan pukul 7 malam, sampai Pasuruan setengah 8 pagi.
Lanjut di kegiatan training of trainer sampai pukul 2 siang. Istirahat sejam, lalu kita lanjut pulang. Sampai di rumah jam 4 sore. Alhamdulillah lancar, sehat perjalanan dari berangkat sampai pulang. Dan akan saya spill pengeluaran saat Road to VWD Bali 2022. Bensinnya kita habis 186.000, oli sampingnya 2 botol. Pengeluaran logistik 82.000 sebelum berangkat ya. Kemudian sarapan di Watu Dodolnya 11.000. Tiket pelabuhan berangkat ke Balinya 33.000. Kita mampir istirahat makan di Indomaret, habisnya 62.000. Lalapan lelenya 30.000. Di Pandawa kita jajan degan, kelapa muda sama tahu dan aqua 30.000. Kemudian makan saat perjalanan pulang 80.000. Tiket dari pelabuhan Gilimanuk ke Ketapang saat pulang 37.000. Makan malam di Banyuwangi 20.000 dan sarapan pada pagi harinya 20.000. Totalnya 675.000 rupiah. Bye.